MUI Cimahi mengajak tabayun kepada Islam Jamaah, akan tetapi Islam Jamaah tidak mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan. Terlebih kita oleh Allah diberikan rajanya nikmat, yaitu nikmat hidayah taufik yang telah melekat kepada kita semuanya. Semoga kita selalu dilimpahkan oleh Allah berupa nikmat hidayah sehingga kita mati masuk surga, selamat dari neraka, mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan menginformasikan kepada saudara-saudara semuanya, saudara-saudara hijrah umumnya, dan juga kepada masyarakat kesemuanya, bahwasanya ada informasi terpenting dari Cimahi, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 27 September 2022. Di situ berkaitan dengan MUI Cimahi itu mengajak tabayun kepada Islam Jamaah, akan tetapi Islam Jamaah tidak mendatangi. Itu yang lagi rame-ramenya di Jawa Barat, di informasi kawan-kawan hijrah. Jadi dari sini saya akan langsung saja membacakan hasil pertemuan pada tanggal 27 2022 di bulan September, agar pembicaraan saya atau yang saya ucapkan ini tidak salah. Seperti itu. Ini informasi saya dapatkan dari akun Facebook Pemurnian Quran Hadis Jamaah yang ditulis atau yang bertanggung jawab adalah Bapak Abdurrahman Anton M, tim advokat Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah dan Lembaga Advokasi Umat Ansarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam Jamaah diajak tabayun di MUI Cimahi tidak datang. Berawal dari Ustadz Agus yang berada di Masjid Al-Furqon, didatangi oleh beberapa orang yang mengaku anggota Islam Jamaah. Para anggota Islam Jamaah ini menerima laporan bahwa Ustadz Agus memberikan penjelasan kepada jamaahnya bahwa berdasarkan fatwa MUI bahwa Islam Jamaah itu menjalankan ajaran Islam Jamaah yang sudah dinyatakan sesat. Mereka menyatakan keberatan dengan pernyataan beliau, lalu meminta beliau supaya mengakui dan membuat pernyataan bahwa Islam Jamaah itu sudah berparadigma baru. Jadi yang dulunya itu ketika gencar-gencarnya dibubarkannya atau dimurtadkannya para ulama-ulama itu, 3 syekh dan para ulama-ulamaan yang lain, itu si Islam Jamaah itu disuruh oleh pemerintah MUI untuk supaya berparadigma baru. Akan tetapi sampai sekarang pun mereka Islam Jamaah Jokam 354 itu sampai sekarang tidak berparadigma baru. Seperti itu. Setelah Ustadz Agus tidak mendapatkan bukti bahwa Islam Jamaah sudah melaksanakan paradigma baru tersebut, beliau mengajak untuk bermusyawarah di MUI Cimahi agar disaksikan berbagai elemen ulama.
Hari Selasa tanggal 27 September 2022 bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah jam 11 siang diadakan pertemuan antara para mantan Islam Jamaah dengan para ulama dari MUI Kota Cimahi yang dipimpin oleh ketuanya langsung. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh beberapa mantan Islam Jamaah yang mengaku sudah hijrah, diantaranya adalah Ahmad Irawan, Mario, Eko, Rudi, Teddy. Mereka menyampaikan penyesalannya telah mengikuti ajaran sesat Islam Jamaah sekian lama. Mereka menjelaskan bahwa ajaran Islam Jamaah adalah ajaran Islam Jamaah yang sudah dinyatakan sesat dan dilarang oleh MUI dan Kejaksaan Agung. Inti ajarannya adalah takfiri, yaitu mereka mengkafirkan orang di luar jamaah mereka. Beberapa ajaran yang pernah diterimanya adalah bahwa orang tidak sah Islamnya kecuali dengan berjamaah. Berjamaah itu harus adanya imam yang dibaiat. Imam yang dibaiat itu harus sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengklaim bahwa imam mereka itulah satu-satunya yang memenuhi syarat dan wajib diikuti. Tetapi ketika mereka ditanya apakah ada bukti bahwa imam mereka itu memiliki sanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa menjelaskan. Syahadat seseorang juga harus disampaikan kepada satu-satunya imam mereka itu. Di luar jamaah mereka dianggap sesat dan tidak mungkin menjadi ahli surga alias ahli neraka. Ada ajaran fatonah, bitonah, dan budi luhur yang mengandung unsur kebohongan. Ada infak 10% dari penghasilan anggota, dan jika tidak bisa membayar maka menjadi hutang. Ada surat taubat, ada dan iman yang benar itu hanya anggotanya saja, sehingga merekalah yang layak menjadi imam dalam sholat dan mereka tidak mau diimami oleh orang yang di luar jamaahnya. Mereka juga melaksanakan tafsir Al-Quran dan As-Sunnah harus berdasarkan dari apa yang ditetapkan oleh imamnya dengan tidak mengindahkan referensi ahli tafsir yang masyhur. Pada kesempatan itu juga digambarkan para mantan Islam Jamaah betapa nistanya ketika suami dan istri harus bercerai, ketika suami atau istrinya diusir anaknya, diusir dari rumahnya, dinyatakan murtad, halal hartanya, dan halal dibunuh, bahkan menerima ancaman pembunuhan dan upaya pembunuhan karena keluar dari Islam Jamaah. Begitulah MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 bahwa Islam Jamaah masih mengajarkan ajaran sesat. Tahun 2006-nya MUI mengeluarkan surat bahwa Islam Jamaah berparadigma baru. Tahun 2019, MUI bersama Islam Jamaah sepakat membentuk tim merujuk ilal haq agar supaya memberikan bimbingan kepada jamaah Islam Jamaah. 2021 MUI menurunkan tim imam dan khotib untuk melakukan pembinaan di Masjid Islam Jamaah, tetapi justru ternyata mereka menolak pembinaan MUI dan menolak diimami sholat oleh orang di luar Islam Jamaah. Tentu ini menunjukkan bukti bahwa Islam Jamaah masih tetap berparadigma lama Islam Jamaah, di mana orang di luar jamaah Islam Jamaah sesat dan tidak sah Islamnya. Anehnya, mereka menolak diimami oleh MUI karena mereka merasa berbeda mazhab. Padahal kita lihat di dunia kaum muslimin, orang sholat diimami oleh imam yang berbeda mazhab tidak ada masalah. Pada kesempatan itu juga hadir penasihat hukumnya, yaitu Advokat Dr. Abdurrahman Anton, menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap kliennya sudah pantas diganjar dengan pidana percobaan pembunuhan, tindak kekerasan,
perampasan hak milik dan perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan secara kelembagaan jelas bahwa para pengurus Islam Jamaah telah melakukan penyimpangan organisasi kemasyarakatan yang melakukan penodaan terhadap agama, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan ajaran yang menyesatkan dan memecah belah. Hal tersebut juga mempertanyakan bahwa lembaga tersebut itu yang sudah nyata mengajarkan ajaran yang berbahaya dan meresahkan masyarakat, bahkan membahayakan negara justru dibiarkan hidup berkembang. Padahal fatwa MUI dan keputusan Kejaksaan Agung tahun 1971 menyatakan ajaran tersebut adalah sesat dan dilarang di Indonesia. Begitupun jurisprudensi putusan Mahkamah Agung 2014 yang menyatakan bahwa Adam Amrullah yang didakwa melakukan pencemaran nama baik Islam Jamaah dengan membuat video yang menyampaikan tausiah bahwa Islam Jamaah bertopeng ormas ini, dan juga mempunyai suatu seperti ini. Beliau dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Artinya bahwa Mahkamah Agung mengakui bahwa Islam Jamaah itu isinya adalah Islam Jamaah yang lalu. Sementara ada kelompok umat Islam yang getol melakukan amal ma'ruf nahi mungkar justru dengan gampangnya dibubarkan. Padahal yang mereka ingatkan adalah penyakit masyarakat seperti miras, narkoba, judi, dan prostitusi. Belakangan ketahuan oleh masyarakat bahwa ternyata penyakit seperti itu di-backup oleh oknum aparat yang seharusnya menegakkan hukum. Pada kesempatan kali itu juga hadir Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat beserta pengurus lainnya. Beliau menyampaikan bahwa MUI harus bertindak dengan segera agar ajaran seperti itu tidak terus merusak akidah umat dan tidak lebih jauh mencelakakan umat, dan atau jika tidak maka umat yang akan bertindak menghentikan ajaran sesat Islam Jamaah tersebut. Selain itu banyak kalangan yang hadir pada pertemuan itu, yaitu perwakilan dari berbagai ormas dan harokah Islam. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Cimahi Kiai Haji Alan menyampaikan bahwa MUI menerima laporan ini dengan baik karena memang informasi seperti itu akan menambah referensi MUI mengenai Islam Jamaah langsung dari para mantan Islam Jamaah. MUI telah mencegah masuknya pengurus Islam Jamaah ke dalam tubuh MUI, walaupun berkali-kali upaya para pengurus Islam Jamaah supaya menjadi pengurus MUI Cimahi tetapi ditolak. Demikian juga arahan dari MUI Jawa Barat agar MUI Cimahi berhati-hati untuk tidak menerima masukan Islam Jamaah ke dalam MUI. Beliau menyampaikan akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan ormas Islam di sekitarnya mengenai kesesatan ajaran Islam Jamaah tersebut. Dipertimbangkan juga untuk mengeluarkan surat edaran MUI Cimahi mengenai bahaya ajaran sesat Islam Jamaah. 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah, tanggal 27 September 2022, Abdurrahman Anton, tim advokat Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah dan Lembaga Advokasi Umat Ansarullah. Jadi informasinya itu seperti itu. Di kota-kota lain juga sama, bahwasanya Islam Jamaah Jokam 354 itu tidak mau berparadigma baru. Seperti halnya di channel kita ini, kita menjelaskan tentang kondisi di dalam kota Blitar bertepatan di Masjid Miftahul Jannah. Juga mereka Islam Jamaah Jokam 354 itu juga tidak mau berparadigma baru, tidak mau sholat bersama muslimin yang lain, tidak mau sholat dengan mantan Islam Jamaah yang ketika sholat itu sudah di bawah, malah mereka itu mengadakan sholat di atas, di lantai 2.
baik mengerjakan sholat di sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Mungkin demikian dulu dari informasi yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam waras, salam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.